ketika kami ada dalam rumah, kecepatan, pertolongan, jawaban kami dapatkan seturut dengan akselerasinya Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman, baik kami yang ibadah secara online maupun onsite. Ulurkan tanganmu kepada kami rindu mujizat nyata atas kami. Sendengkan telingamu atas kami rindu mendapatkan jawaban-jawaban doa kami. Berbicara atas kami ya Bapa, kami siap diberkati, kami siap dipulihkan, kami siap ditegur, bahkan kami siap diarahkan oleh firman. Terima kasih, hanya dalam nama yang kudus kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Yang siap diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja, sama-sama kita berkata boleh tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semua luar biasa, saya berdoa semua luar biasa. Bilang kanan kirimu, masalahmu jangan terlalu kau pikirkan. Haleluya. Masalah pasti ada. Orang Kristen tidak bebas dari masalah, dan kita tidak bisa tengking itu masalah. Masalah bukan untuk ditengking, masalah untuk dihadapi. Oh, nggak ada yang bilang amin. Makanya jangan lari dari masalah. Nggak usah dalam nama Yesus usir masalah, enggak perlu. Masalah diizinkan Tuhan terjadi supaya segera dewasa dalam Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tepuk tangan bagi lagi. Saya tidak tahu kenapa beberapa hari terakhir ini sering dikasih Tuhan, setiap ketemu sama orang, baik sesama dosen atau teman-teman, dia sering bertanya demikian, Pak Abraham umurnya berapa? Kalau saudara ditanya itu jawabannya, wah tanggal 5 tahun gitu. Coba dong, ayo, ini Oktober nih, Pak Oktober pasti ulang tahun nih. Jadi kalau ditanya umurmu berapa, apa jawaban saudara? Kenapa? Masih kelihatan muda. Malah ada yang dia coba tebak berapa. Kayak Papa Dede ini masih muda, 20 tahun yang lalu. Saudaraku, kalau saya ditanya umur saya berapa, sorry, ini saya bukan sok rohani, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan buat saudara. Setiap orang tanya umur saya berpikir bahwa saya semakin hari semakin tua. Kok nggak ada? Memang ada yang tambah muda? Nggak ada. Semakin saya ditanya pada umurnya, berarti semakin saya tua. Tahun ini umur saya 55 tahun. Tahun depan umur saya 56 tahun. Umur saya tambah. Pertanyaannya cuma satu. Semakin dewasa tidak sih? Kalau Anda ditambahkan umur, ditambahkan pelayanan, ditambahkan hikmat, bahkan ditambahkan berkat, tapi kalau gaya hidupmu sama saja, gak ada kebanggaan menurut saya buat Tuhan. Jadi umur saudara berapa hari ini? Bilang kanan kirimu, saya semakin tua. Amin. Loh, sadarilah kita tua. Betul tidak? Jadi jangan dikira tak lagi ulang tahun di McD. Bukan itu. Yang penting adalah apa? Semakin tambah umur kita, semakin sering kita mendengar firman Tuhan, harusnya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Anda yang di rumah juga usianya tambah. Nah, jangan salah, ini adalah bulan Oktober. 3 bulan lagi tahun 2024 sudah ditinggalkan. Coba lihat betapa cepatnya waktu berlalu. Betul? Waktu berlalu dengan cepat. Pak Bu, saya ketuk itu hati saudara. Sudahkah hatimu makin hari makin dekat dengan Tuhan? Tadi senyum, sekarang makin terlihat. Haleluya. Jangan makin tua makin nakal. Haleluya. Makin tua harus makin dekat dengan Tuhan. Siapa hari-hari ini makin tua sering nyakiti hati orang?
Ricky angkat tangan. Coba siapa yang nyakiti hati Ricky, coba bertobat sana. Minta maaf sama Ricky sebelum Natal tiba. Haleluya. Pak Bu, tema khotbah saya 2-3 tahun lalu pernah saya khotbahkan, tapi dapat wahyu yang berbeda. Orang yang jahat kepada saudara, hidupnya akan susah. Enak nih. Betul. Saudara boleh dijahati orang, saudara boleh diomongin orang, saudara boleh tidak dianggap orang dengar baik. Orang yang jahat sama saudara, hidupnya akan lebih susah. Ibu saudara takut saya begitu, saya bilang, saudara nyakitin saya atau enggak? Saya bilang firman ini. Oke, ya, yuk. Orang yang jahat akan apa? Susah sendiri. Kalau sudah tahu orang jahat susah, kenapa kita jahat? Paham tidak? Ada loh orang hobinya nyakiti hati orang. Ada orang yang hobinya itu mengecewakan orang. Makanya ada 3 bagian. Orang yang punya wisdom adalah orang yang berpikir sebelum berbicara. Kira-kira omongan saya nyakiti Om Songyanat? Kira-kira omongan saya nyakiti Om Dikit? Itu orangnya wisdom. Tapi ada orang yang ngawur, ibadah rajin tapi ngawur. Ngomong dulu, mikirnya belakangan. Nah, saudara ada di mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Ayo kita pura-pura ada. Amin. Tapi ada yang ketiga. Orang yang ngomong tapi tidak pernah berpikir. Siapa itu? Siapa itu? Istri. Bertobat dengan nenek bertobat pada dosa. Haleluya. Amin. Tadi Pak Pardi bisa dan gue kerjain sama mereka harus tepati. Karena hari ini dia ingat janji. Haleluya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara tahu kisah ini, saudara tahu cerita ini. Orang yang mengalami pembuangan, orang yang mengalami fitnah, Susan. Ya betul Susan. Mengalami penganiayaan, dijual. Klik berikutnya tolong, Feli. Yusuf dijahati, siapa yang jahati? Bilang kanan kirimu, orang yang jahat adalah orang yang dekat dengan kamu. Haleluya. Amin. Semuanya kayaknya kudus banget. Ya, orang yang jahat terkadang orang yang dekat dengan kita. Semua orang yang menista engkau, ini abang-abangnya, akan sujud menyembah telapak kaki. Kehadiran Yusuf tidak diinginkan. Kehadiran Yusuf membuat kakak-kakaknya insecure. Kehadiran Yusuf tidak membuat kakak-kakaknya bangga kepada Yakub, ayah daripada Yusuf. Makanya dia dijual sebagai budak, dia dimasukkan ke dalam sumur. Berapa tahun Yusuf menderita sering dikasih Tuhan? 13 tahun. Nah kita doa sebulan dari jawab, udah ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Bilang kanan kirimu sabar. Bilang kanan kirimu, Tuhan punya waktu yang luar biasa. Betul? Lihat Pak, lihat saya sebentar. Orang yang mencoba mencari berkat dengan jalan pintas, yang didapat hanya kegagalan. Jangan baik-baik. Tetapi kalau kita berusaha berserah diri kepada Tuhan, mungkin hari ini kita belum diberkati, tapi Tuhan yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Yang setuju tepuk tangan kepada kita. Katakan haleluya. Kanan kiri rezekimu tidak mungkin tertutup. Setuju dengan saya? Haleluya. Klik berikutnya tolong. Daniel. Kenapa Daniel tidak dimakan singa? Kenapa kira-kira? Ada yang bilang sama saya singanya lagi puasa. Ada yang bilang lagi Yori, mana Yori dia? Dia bilang singanya diet. Dia bilang orang-orang yang telah menuduh Daniel.
dan mereka dilempar ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua singa itu, singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Apa yang dilakukan orang-orang jahat, para penasdin? Dia memfitnah saudaraku, membuat pengaruh kepada Raja Nebukadnezar supaya semua pejabat, semua bupati, semua wali kota mau diberikan aturan tidak boleh satupun di antara mereka meminta sesuatu di luar Raja Nebukadnezar. Tapi Daniel demi didengar itu, bukan Daniel mundur. Pak, saya punya masalah. Boleh angkat tangan? Bilang kanan kirimu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Betul? Rumah tangga punya masalah? Punya lah, kelihatan kau wajah-wajah. Jangan jauhkan dari Tuhan. Amin. Ya. Saudara, ini kasih Tuhan. Daniel direka-rekakan untuk jahat. Kenapa? Karena orang-orang Kasdim itu iri terhadap pencapaian Daniel. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Anda berhasil, orang di luar sana tidak terima. Betul? Anak Anda pintar, nggak terima loh orang luar sana. Betul? Anda sukses, orang luar sana nggak terima. Makanya jangan kaget kalau keluarga kita mulai naik, yang ada itu. Betul tidak? Kalau itu Anda entertain dan Anda bereskan, ingat yang menang iblis. Daniel tidak pusing, dia tetap menyembah Tuhan ke Yerusalem. Sotok rumahnya masih menghadap ke Yerusalem. Artinya apa? Daniel tidak terpengaruh dengan agenda jahat orang lain. Daniel tidak terpengaruh dengan rancangan-rancangan jahat orang lain, sebab dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup menolong. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Daniel sadar nggak bahwa nanti singa itu sudah terkam dia? Sadar. Sadrak, Mesak, Abednego bisa nggak jadi barbeque ketika dibakar oleh orang-orang kafir? Sadar. Tapi perkataan mereka luar biasa di hadapan raja. Allah yang aku sembah pasti sanggup menolong aku. Namun dengar Tuanku, seandainya Allah yang aku sembah tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat. Itu integritas. Yang setuju. Haleluya. Hari-hari ini saudara, banyak sekali orang kehilangan integritas. Hari-hari ini banyak sekali orang kehilangan jati hidupnya. Apalagi hidupnya bukan tentukan firman Tuhan, ditentukan dengan media sosial. TikTok, segala macam. Anda main TikTok boleh, tapi jangan terbawa, karena Anda punya Allah yang hidup. Amin. Amin. Coba lihat saudara. Orang-orang terkenal ya. Sekarang ada, besok sudah tidak ada. Betul kan? Ada orang yang terkenal, famous sekali, artis, tidur di bangku Tuhan. Sekarang ramai bahwa orang dekatnya menyesali bahwa selama hidup beliau tidak ada rekonsiliasi. Saya mau katakan terlambat tidak? Makanya kalau hari ini ada luka, hari ini kau dilukai orang lain, pastikan bereskan, sebab engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Yang mau kita katakan ini bedanya kalau pembelaan Tuhan itu sempurna. Sebab orang yang berbuat jahat akan apa? Dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kitab Yesaya lebih jelas lagi berkata apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Bilang kanan kirimu, kamu seperti Raja Wali. Bilang kanan kirimu, makanya jangan miliki mental ayam. Haleluya. Apalagi ayam sayur.
Betul? Sekali Raja Wali, Anda tetap Raja Wali. Amin. Ada masalah, dia terbang lebih tinggi. Betul tidak? Pak, biasanya sebentar. Kalau Anda punya masalah, jangan jangan terbawa masalah itu, terbang tinggi, cari Tuhan. Betul? Badai yang kau hadapi bersama dengan Tuhan, kau akan keluar lebih dari sekedar pemenang. Kalau dikit-dikit menyerah, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit ya sudah. Itu bukan Raja Wali. Itu prit. You know, right? The small birds. Kalau dimakan itu motor-motor itu gila. Haleluya. Bilang dengan diri, saya Raja Wali. Amin. Tapi jangan langsung gini, itu kucing bayar. Klik berikutnya. Terus, Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ini berbicara apa? Perlakuan yang tidak baik. Baru-baru ini saudara dikasih bukan baru-baru 2 hari yang lalu, Pak. Ada seorang bapak jual bayinya. Berapa? 15 juta untuk apa? Main togel. Gila. Loh, anak itu kan titipan ilahi, benih ilahi, keputusan yang luar biasa. Dijual tanpa sepenuhnya itu apa? Untuk togel. Siapa orang main togel? Ini mulai keras nih ngomongnya. Masih? Oh, enggak. Namanya toko gelap yang gelap-gelap kau diikuti. Aduh, capek lagi ngomong. Betul? Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ketika Samuel datang kepada Isai, saudara, dari mana? Oh, Samuel. Samuel datang kepada Isai. Ada 6 kakak Daud. Ada Syam, ada Elihu, satunya lagi lupa, yang 3 aktenya di rumah tadi saya tidak ketemu. Nanti kalau di surga kita tanyakan siapa namanya kakaknya Daud. Haleluya. Amin. Terus Samuel bilang begini, anakku cuma ini. Dia bilang apa? Oh iya, masih ada satu. Coba ini. Daud kan anaknya yang sah, tetapi tidak lagi diingat-ingat. Kenapa? Karena dia ada di padang sedang menggembalakan kambing domba. Tetapi Daud tidak merasa sakit hati, karena dia sadar daging manusia, orang tua itu bisa menyakiti hatinya. Tapi dengar baik, Tuhan menyambut kita dengan sukacita. Yang setuju tepuk tangan. Berikutnya, janji Tuhan atas orang percaya. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapatkan apa? Ini janji Tuhan loh Bapak Ibu. Anda mesti aminkan ini. Betul. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Pertanyaannya sekarang adalah, ayo saya mau tanya, siapa yang diberkati Tuhan? Jawabannya cuma satu, Anda nggak bisa beli. Harus peduli sama orang. Betul? Kalau ada orang datang ke rumahmu kelaparan, nggak bisa Anda bilang begini, berdoa, Tuhan pasti kirim makanan. Oh no way. Nggak bisa. Kalau ada orang lapar, kasih makan. Kok gak dijawab? Kasih makan. Ada cerita di cerita Cina kuno. Kejadiannya jutaan tahun yang lalu. Jangan tanya kapan, di mana, Alkitabnya di mana. Ini cerita. Jelas bilang dalam dirimu, ini cerita. Ini cerita. Haleluya. Saya tanya lagi Pak Pendeta ngomong ayatnya di mana. Ini cerita. Jadi di suatu desa yang sangat pedalaman di Cina sana, sudah dikasih Tuhan, ada suami istri yang sangat-sangat lapar.
Dia tidak punya lagi persediaan makanan dan dia merasa kayak janda sarpat habis makan. Nah, dia ada sisa mie. Betul? Dan dia bilang sama suami begini, ayo kita masak mie, kita makan ini makanan yang terakhir. Setelah itu kita mati. Oh, dia masak mie. Dia masak, sudah siap untuk disajikan dimakan. Tiba-tiba ada seorang pengemis datang, ketok rumahnya. Wajahnya itu melas sekali dan dia ketok rumahnya begini, Tuan, Nyonya, saya udah gak makan seminggu. Berjalan pun gak mau. Boleh nggak saya makan? Minta makan bertuan dan ini. Kalau sudah jadi orang gimana? Pasti mikir, karena saudara kasih, ya itu nanti saudara. Kadang-kadang kita bilang yang penting adalah selamatnya, yang lain masa bodoh. Ya atau tidak? Bilang kanan kiri jangan egois. Oh iya, yang penting anakku sukses, anak orang lain kan penumpang di bumi ini. Ya boleh. Saudaraku, suami istri sepakat dia bilang begini. Dia diingatkan satu suara begini. Sebelum engkau mati, alangkah baiknya engkau berbuat baik kepada orang. Amin. Saudara mau begini? Coba bacanya nggak jelas ini. Puji Tuhan, suami istri bilang begini. Ini mie. Amin terakhir. Silakan pakai. Apakah suami tidak kelaparan? Oh ya kelaparan. Saudaraku, ini pengemis makan dengan lahap dan minyak habis. Dia bilang terima kasih. Setelah itu ternyata pengemis ini adalah jelmaan dari dewa. Ini jadi saudara udah terkelos. Saya bilang ini jadi jelmaan dewa. Dan dewa itu bilang begini, betapa mulianya makanan sisa yang harusnya kau makan terakhir untuk hidup kau beri. Ternyata dewa ini dewa dengan sumpit emas. Ini jadi dengan sumpit emas. Dia bilang begini, apa yang kau minta sekarang? Aku kasih. Wah, suami istri. Orang dunia kan begitu. Selalu bilangnya emas merah, berkata gitu. Dia bilang, mangkok emas. Ting, jadi mangkok emas. Wajan emas. Ting, wajan emas. Saudara emas. Semuanya jadi emas. Semua rumahnya jadi emas. Terus dewa itu bilang begini, tinggal satu permintaan. Setelah itu kata lagi, wah, bapak ini suami istri ini berpikir, wajan ini bisa hilang kalau saya coba. Piring semuanya bisa hilang. Apa permintaan mereka? Dia bilang begini, satu permintaan saya terakhir. Apa? Boleh nggak minta sumpitnya? Nah, coba cerita ini. Sumpit. Karena dengan sumpit itu semuanya berubah. Jelas maksud saya. Yang saudara kagumi jangan berkat Tuhan. Berkat itu bisa hilang. Cari Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan berkati aku, salah. Tidak. Tuhan pulihkan keluarga aku, salah. Tidak. Tetapi begitu banyak orang Kristen berdoa kepada Tuhan hanya kebutuhan jasmani. Jauhkan dari kecelakaan semua kebutuhan jasmani. Anakku berhasil, harta berlimpah, anak cucuku tidak pernah meminta-minta, semua jasmani. Salah tidak. Tapi kenapa mulai hari ini kita ubah? Tuhan, mampukan hari ini aku menjadi pelaku firman? Halo? Kenapa gak bilang minta sama Tuhan? Tuhan, mampukan aku menjadi penyabar. Tuhan, mampukan aku menjadi orang bukan berdendam. Mampukan aku menjadi orang yang bisa melepaskan pengampunan. Kenapa bukan ini kita? Betul tidak? Haleluya. Ayo ibu, kebutuhan yakin boleh, tapi ingat itu sementara. Karena mati udah bawa mas perak. Betul nggak? Alkitab berkata,
Kalau engkau memberkatimu, artinya orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Bagaimana mungkin kita memberkati sementara mental kita hanya minta? Jelas sampai di sini. Amin. Kita nggak bisa minta kursi-kursi ini diisi jiwa-jiwa kalau kita tidak penginjilan. Penginjilan nggak mungkin bisa tanpa ada biaya. Betul tidak? Amin. Oh iya, gedung ini nggak bisa sekarang kayak bagus kemarin Pak Edi. Ini lihat lampu yang baru, lihat lampunya. Ini baru. Ada yang kerjain nggak BEM salah BEM terus nyala gini enggak. Ada yang kerjain. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada bagian yang kita lakukan dan ada bagian Tuhan yang akan melakukan buat saudara yang paham dan mengerti. Tepuk tangan bagi Allah. Amin. Saudara baik-baik sampai di sini? Masih ada yang tersinggung? Saya singgung. Klik berikutnya. Ayo. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi atas hidupmu, pertama, ayo baca baik-baik. Saya melihat simak baik-baik. Saya akan bacakan. Yang pertama, bahwa Dialah pencipta kita. Ia tahu batas kekuatanmu masing-masing, batas kemampuan manusia ciptaannya yang dikasihinya. Tidak mungkin Mika disuruh berjalan 10 mil kalau dia punya kemampuan 5 mil. Yang jadi masalah apa? Kita lebay menceritakan seolah-olah kita yang paling menderita. Betul nggak? Masalahmu itu tidak mungkin over kapasitas, tidak mungkin over kemampuanmu, karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Yang kedua, ingatlah apapun yang Ia izinkan pasti ada apa? Bila Engkau izinkan sesuatu terjadi, terus ku percaya semua. Kebaikan siapa? Kebaikan siapa? Saya mau katakan, Tuhan tidak punya rancangan yang jahat buat saudara. Yang setuju tepuk tangan kedua. Ya. Ketiga, Tuhan mau fokus kita bukan pada perbuatan jahat orang lain ke kita. Kalau saudara fokus kepada masalah yang dibuat orang lain, atau engkau bergumul terus, berkutat terus dengan masalahmu, engkau tidak keluar dari masalah. Panggung saya sebentar. Siapa yang pernah dengar ceritanya Yusuf dituduh untuk memerkosa Tante Potifar? Betul? Tante Potifar itu cantik loh. Kalau nggak cantik nggak mungkin dijatuhkan di Alkitab. Tetapi yang membuat Yusuf itu terhindar dari masalah bukan karena dia hanya ditolong Tuhan, tidak loh. Ada bagian yang Yusuf lakukan. Ketika baju Yusuf ditarik, saudaraku, mungkin robek, mungkin apa, Yusuf berikan bajunya ke Potifar, ke Tante Potifar. Tapi yang kedua apa? Yusuf tinggalkan tempat itu. Jelas nggak Bapak? Anda kepingin lepas dari dosa, tapi kita ada di pusaran dosa itu, yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Anda mau bebas dari judi, tapi Anda bergaul dengan orang yang suka judi, nggak ada gunanya. Anda nggak suka membicarakan orang, nggak suka ngomongin orang, tapi bergaul dengan orang yang masalah waktu kita suka ngomong. Haleluya. Amin. Saudara suka makan roti, tapi kumpul dengan suka makan roti, tiap hari makan roti. Hati-hati kalau sekarang. Haleluya. Senyumnya kok pada detik enak. Namun fokuslah pada apa maksud? Sudah kita batu. Ayo pelajarannya apa? Kalau Anda punya masalah hari ini, pada fokus pada siapa? Bilang kan, fokus sama Tuhan. Betul, gini loh Pak Bu. Misalkan Anda disakiti, sorrylah saya laki-laki. Misalnya yang nyakiti hati kita adalah istri. Dia nyakiti. Misalkan nggak mau buatin kopi, padahal dia minum kopi. Kopinya diminum sendiri.
suaminya gak diurus. Ini bisa, saudara dapat terjadi. Masa? Enggak bisa. Kalau tuh ada yang bertobat. Terus, saudara anggap ini masalah serius. Kalau Anda nggak fokus kepada Tuhan, hanya fokus kepada kesalahan pasangan hidupmu nggak akan damai. Betul. Setiap lihat istri, setiap lihat, sehingga setiap pulang dari Batak yang dibawa apa? Kopi. Nih, gua bisa beli. Lama-lama kayak kopi bukan? Haleluya. Jangan kanan kiri. Kenapa belum melihat saya begitu? Istrimu mana? Oh, itu ada. Ya. Saudara ini kasih Tuhan aja. Jangan fokus kepada masalah. Gak ada orang yang tidak punya masalah selama hidup menghadap ke bawah masalah. Saya 3 hari yang lalu punya masalah. Kenapa? Tidur dikejar-kejar anjing ini saya. Masalah buat saya. Kenapa? Setelah bangun gak bisa tidur lagi. Saya bilangin anjing orang ekor. Padahal dalam mimpi. Coba kalau tadi malam saya mimpi masih dikejar-kejar anjing, gak bisa tidur lagi, saya gak fokus itu. Saya berdoa begini, Tuhan biarlah anjing tidak kejar-kejar saya. Tapi berangkat kejar-kejar saya. Terus mereka akhirnya wajah. Belum suka cinta. Ayo tepuk tangan dulu biar suka cinta. Klik berikutnya, tolong. Jangan biarkan sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan dan mimpi kita terampas oleh Anda. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda fokus pada masalah, yang menang bukan Anda, tapi iblis. Karena iblis itu mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, betul? Mencuri pengharapan saudara. Iblis. Yang kedua, jangan biarkan hubungan kita dengan pelayanan kepada Tuhan menjadi apa? Terganggu. Kemarin ada pool di Ebenezer, Ibu Debbie yang khotbah. Dibikinnya yelnya seperti upload di volunteer. Apapun masalahnya, tetap setia. Amin. Bukan melayani aja punya masalah. Betul? Berdoa buat kita doain orang yang didoain nyakitin kita, itu masalah. Kalau nggak bereskan, ngapain doa dia? Nggak ada ucapan syukur. Urusan kita kan berdoa, betul nggak? Dia baik atau tidak sama kita, itu bukan urusan kita lagi, itu urusan Tuhan. Ya, setuju kata amin. Jangan biarkan hati dan pikiran kita diisi dengan apa? Hal-hal duniawi. Kenapa sih Bapak Ibu orang yang pengharapan? Karena apa? Karena kita dipenuhi dengan hal-hal yang dunia. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal pernah khotbah ini. Di lantai 5, sahabat saya di organisasi yang lama. 3 hari yang lalu, putrinya kelas 3 SMP, 3 SMA. Sahabat kita. Kenapa? Karena tinggal pacarnya. Anak sekecil ini sudah mengalami kebesaran. Saya mau katakan masalah ada buat saudara, tapi saya mau katakan Tuhan jauh lebih besar daripada masalah saudara. Tepuk tangan lebih baik bagi anak kita. Katakan haleluya. Tetap berkualitas sebagai orang benar dan kualitas kerajaan surga. Klik berikutnya. Haleluya. Orang boleh menjahati saudara sampai sayap saudara patah. Ini terlalu puitis saya. Kalau patah jangan patah, terlukanya udah balas kita. Awas dulu jual gua beli. Orang boleh menjahati saudara sampai sayap saudara patah, sehingga untuk sementara waktu saudara tidak bisa terbang. Tetapi sekali Raja Wali, tetap Raja Wali. Sekali kualitas surgawi, tetap kualitas. Orang boleh jahati saudara, orang boleh cengkal saudara, orang boleh lihat saudara sebelah mata, orang boleh tutup pintu satu yang saudara punya. Tapi dengar, Tuhan sanggup bukakan ribuan pintu buat saudara. Tepuk tangan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Saya sudah pamit. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Haleluya.
saudaraku, setiap kita diundang untuk masuk perjamuan kudus. Dan saya ingatkan nanti jam 2 ada baptisan, sakramen baptisan kudus. Kalau Anda belum mendaftar, Anda boleh mendaftar. Nanti baptisan di rumah saya jam 2 siang. Karena tanpa baptisan saudara akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Barang siapa dibaptis, percaya dan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia akan binasa. Orang masyarakat. Mari kita datang kepada Tuhan. You are the only God. You are the only God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of the You are worthy of For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kalau saudara mengerti artinya pujian dari awal, para tua-tua itu merendahkan diri. Para tua-tua itu melepaskan semua mahkotanya, dan dia berdamai. Dia datang ke panggung. Anda boleh sukses, tapi tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri kita. Anda boleh hebat, tapi tidak ada alasan buat kita untuk menepuk dahi. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kita diundang melalui sakramen yang kudus. Saya undang hamba-hamba untuk maju. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau memanggil kami name by name untuk masuk dalam satu perjamuan sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus. Kuduskan kami ya Tuhan. Biarlah surat Yohanes digenapi atas kami. Kami datang kepadamu dengan mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami mengaku, maka Engkau adalah Allah yang setia. Oleh darahnya kami dikuduskan, oleh darahnya kami disucikan, bahkan oleh darahnya kami dilayani. Layakkan kami semua, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Kami yang akan melakukan perjamuan kudus, dan yang di rumah dengan sarana yang ada, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami, biar kami boleh masuk dalam sakramen yang kudus dengan kekudusan yang datang daripada Tuhan. Hamba mengangkat tangan, memberkati roti dan anggur ini, dan memberkati sarana yang ada di rumah masing-masing. Biarlah roti dan anggur ini sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap masuk sakramen yang kudus. Amin. Silakan duduk. Mercy for
saudara, angkat rotimu dengan penuh hormat. Angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Ini bukan roti biasa, tapi roti yang telah diberkati sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Sebab barang siapa tidak menghormati roti sebagai lambang tubuh Kristus, bukan mendatangkan berkat, justru kutuk, bahkan maut dan kematian. Tetapi barang siapa menghormati, ini ada tubuh Kristus, keselamatan dan surga adalah bagian semuanya. Angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah aku terima, telah aku teruskan kepada semuanya. Yaitu malam waktu sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur. Kemudian Ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan berbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Ini adalah cawan yang dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Yang di rumah, angkat sarana yang Anda punya. Demikian firman Tuhan. Lalu sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri. Dan berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan yang di rumah maupun yang ada di gereja, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu cawan menaikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang diam, semuanya bersyukur. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih buat anak-anak yang baik. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih buat kesehatan yang luar biasa. Terima kasih buat kesalaan. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Ketika Engkau tinggal dalam hidup kami, apa saja yang kami kehendaki dan kami akan menerimanya. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, lepaskan yang terikat, yang rindu pekerjaan Tuhan berkati dengan pekerjaan yang terbaik. Masa depan anak-anak kami aman di tangan Tuhan. Pasangan hidup anak-anak kami Tuhan yang siap
diberkatkan, bahkan suami-suami dipulihkan, suami-suami diberkati. Apa yang dikerjakan para suami, Tuhan buat berhasil. Terima kasih, firman-Mu jelas, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih. Sebagai ungkapan syukur kami datang kepadamu bukan dengan tangan yang hampa. Kami akan membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kuduskan hati kami, sucikan pikiran kami, sehingga kami tidak asal-asalan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami mau memberikan yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami siap melakukan bagian kami dengan ucapan dan ungkapan syukur. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapak, izinkan aku memberkati umat yang Kau kasihi. Tapi lebih dari segalanya, tangan Tuhan sendiri yang memberkati umat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, lakukanlah apa yang telah engkau dengar. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maka tangan Tuhan yang perkasa akan terus menyertai engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Mari semua yang siap untuk terus setia kepada Tuhan kita katakan amin.